Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam menjalani segala aktivitasnya. Amin. Dan sebelumnya saya juga ingin mengucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman semua yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sering komen di channel ini. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan teman-teman semua yang langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Karena menjadikan saya jadi lebih semangat lagi untuk membuat konten tentang Persib Bandung yang positif tentunya. Dan di tema hari ini saya punya berita mengenai sponsor baru Persib lagi yang nambah satu, dan ada berita mengenai kenapa Liga 2 dihentikan oleh PSSI. Tapi ini langsung dari manajemen klub Liga 1 ya. Oke, nanti kita bahas lengkapnya dan langsung aja kita masuk di tema pembahasan hari ini. Baik Boboto, di kabar yang pertama ini saya ingin mulai dari sponsor baru Persib yang baru bergabung di putaran kedua ini. Nah, di sini akhirnya manajemen menerima sponsor baru dan tentu saja ada syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi oleh sponsor yang ingin bergabung dengan Persib. Oke, jadi kata Pak Asisten, sponsor baru ini memang sudah ada di list untuk bergabung dari awal musim, tapi baru diterima di putaran kedua ini. Namanya ID Express. Jadi mungkin bobotoh yang belum tahu ID Express ini apa, itu adalah semacam pengiriman logistik. Ya kalau sekarang lebih dikenalnya kayak JNE, JNT, Antar Aja, atau Si Cepat. Ya semacam itulah. Jadi ID Express ini pengiriman logistik ya. Jadi masuk ke Persib menjadi sponsor di putaran kedua dengan nilai kontraknya yang tidak lebih dari 4,5 M kata Pak Asisten gitu ya per tahun. Jadi setahun 4,5 M, tidak lebih dari itu. Jadi mungkin 4,5 M bla 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 gitu ya ada belakangnya, tapi nggak lebih dari itu. Jadi kata Pak Asisten ya lumayan lah, bisa buat beli pemain bagus satu orang mah bisa lah gitu katanya. Jadi salah satu syarat untuk jadi sponsor Persib adalah sponsor harus minimal ada seserahan dana minimal 2 M per tahun katanya gitu. Jadi mungkin Bobotoh punya dana 2 M bisa jadi sponsor Persib. Nah, untuk selanjutnya adalah penempatan logo sponsor baru ini mungkin akan ditambahkan logonya di jersey utama bagian belakang di bawah nomor punggung. Jadi nanti logonya akan ada di bawah nomor punggung di punggung belakang dan sudah bisa dilihat di jersey Persib di putaran kedua ini ya. Jadi nanti mungkin melawan Madura United sudah ada logo baru sponsor di belakang punggung. Dan ada sedikit rahasia nih yang mungkin bisa saya ceritain di sini, tapi ya jangan bilang-bilang ke yang lain. So, jadi sebetulnya manajemen sempat menawarkan beberapa letak posisi untuk logo sponsor. Pada saat ini yang tersedia adalah di bagian lengan kiri, lengan kanan, atau di bagian punggung. Dan ya harganya juga memang beda-beda di sini, tapi saya nggak bisa sebutin semua. Tapi ID Express ini akhirnya ngambil di bagian punggung dengan ukuran maksimal yang diizinkan yaitu 200 cm. Berarti yang paling gede dan harganya juga ya segitu yang tadi saya sebutin ya. Tapi kalau ada yang ukuran 50 cm, 70 cm itu ya sedikit murah lah. Nah itu dia sekilas tentang sponsor baru Persib, dan selanjutnya ini saya akan coba bahas hal yang sedikit sensitif dan mengenai sepak bola nasional dulu lah. Jadi kita keluar sedikit dari Persib tapi tetap berhubungan dengan Persib, yaitu mengenai PSSI yang kenapa menghentikan Liga 2 dan Liga 3. Jadi biar bobotoh tidak berseliweran gitu ya, berita yang kurang jelas sehingga nggak paham kenapa awal muasalnya. Nah di sini saya coba kasih pemahaman sedikit tentang kenapa Liga 2 dan 3 dihentikan oleh PSSI. Jadi ini langsung dari Pak Asisten, katanya dari manajemen bukan hanya Persib Bandung ya, dari manajemen lain juga di Liga 1. Katanya ini simalakama juga untuk klub-klub Liga 1 antara nolak Liga 2 dan Liga 3 dihentikan atau ya cukup diam aja, karena
Pokoknya Boboto yang sering nonton channel ini mah nanti paham lah, insya Allah punya wawasan baru gitu ya. Jadi saya mulai dari bahas kronologi dulu saja PSSI kenapa menghentikan biar nyambung nanti ceritanya. Jadi kronologi awal dimulai dari Exco PSSI yang menggelar rapat di Jakarta hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 kemarin. Nah, di rapat itu Exco PSSI mengatakan bahwa Liga 2 dan Liga 3 resmi dihentikan karena sebagian besar klub-klub di Liga 2 dan Liga 3 yang meminta sendiri untuk dihentikan. Apakah betul? Yuk kita cek untuk informasi selanjutnya. Jadi dari versi PSSI, kenapa Liga 2 dan 3 dihentikan? Yang pertama, 20 dari 28 klub Liga 2 meminta Liga dihentikan karena sebagian besar klub belum siap dan kekurangan dana. Itu yang pertama. Yang kedua, operator Liga 2 belum punya konsep yang jelas apakah Liga 2 dilanjutkan dengan sistem home away atau bubble. Yang ketiga, kenapa Liga 2 dan Liga 3 dihentikan versi PSSI adalah rata-rata klub Liga 2 belum memiliki stadion yang memenuhi syarat verifikasi setelah tragedi Kanjuruhan kemarin, jadi harus diverifikasi ulang. Nah, kebanyakan tidak memenuhi syarat. Jadi peserta klub Liga 2 masih kesusahan untuk mencari stadion dengan waktu yang sangat singkat. Yang keempat, alasannya kenapa dihentikan. Jika Liga 2 dan 3 dilanjutkan, maka tidak akan ada waktu yang panjang. Jadi waktunya sangat mepet karena ngejar Piala Dunia bulan April tahun ini. Jadi ya ini kan putaran pertama aja belum selesai. Jadi yang nggak akan keburu katanya kalau terus dilanjutkan. Nah, itu tadi beberapa alasan PSSI yang menghentikan Liga 2 dan 3. Tapi saya punya sedikit rahasia juga di sini yang bisa bikin teman-teman ruwet lah gitu dengernya. Siap buat dengerin? Oke. Oke, ini menurut Pak Asisten yang katanya pasti berbeda dengan versi PSSI kenapa menghentikan Liga 2 dan Liga 3. Baik, yang pertama PSSI kehabisan dana karena sponsor yang saat ini ada itu tidak akan mengeluarkan dana talangan lagi atau tidak mau mencari sponsor baru, sehingga dana yang ada ya sudah habis untuk menggelar lanjutan Liga 1 dengan sistem bubble kemarin di Jogja dan Jawa Tengah, dan juga untuk membiayai semua klub Liga 1 sampai akhir musim nanti. Kan tentu klub Liga 1 saat ini dapat subsidi. Nah, dananya semua terserap ke situ, sehingga klub-klub Liga 1 juga sekarang kalau mau ngomong membela yang mana gitu, itu nggak, jadi lebih baik diam aja lah kata Pak Asisten gitu. Udah biarin ini masalah internal saja. Jadi kita nggak usah ikut-ikutan terlalu jauh. Dan juga entah ini ada kesengajaan atau tidak katanya, karena kan bulan Februari besok akan ada KLB PSSI, dan kayaknya dari ketua umum sampai exco-nya semua akan diganti oleh ketua umum yang terpilih nantinya. Dan ya jadinya mereka nggak peduli lagi nih ngurusin Liga 2 atau Liga 3, karena ya ngapain capek-capek kalau kita ngurusin mereka, toh nanti juga kita akan diganti, dan kalau kita nyari sponsor baru juga ya hanya buang-buang tenaga katanya, toh nanti juga akan diganti. Jadi ya intinya sih kenapa Liga 2 dan 3 dihentikan yaitu karena operator liga tidak cukup dananya untuk menggelar pertandingan. Dan pengurus PSSI sekarang ya sudah tidak mau ngurusin lagi karena pasti bulan depan juga udah diganti semua. Nah, mudah-mudahan di sini juga Boboto bisa berpikir secara kritis, dan sebelum komentar yang aneh-aneh atau yang macem-macem, ya lebih jelasnya bisa disimak dulu penjelasan di channel ini ya. Mudah-mudahan menambah wawasan baru buat teman-teman semua. Nah, mungkin itu aja sedikit informasi yang bisa saya kasih di hari ini. Mudah-mudahan menambah informasi dan wawasan baru buat teman-teman Boboto semua. Dan sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Assalamualaikum Boboto, salam dunia.